Ya, karena adik-adik sudah semangat dan sudah siap beribadah, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13 yang akan dipandu oleh Kak Dini. Pakai gerakan ya, silahkan Kak. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13. Nah, adik-adik, kita belum selesai bernyanyinya. Karena kita masih mau memulai ibadah kita, mari kita semangat dulu, kita bangkit berdiri dan ikuti bernyanyi bersama kakak. Lagunya tanganku ke depan dan tanganku ke belakang. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Adik-adik, sesaat lagi kita akan bersaat teduh. Dipersilahkan kepada Kak Ria untuk memimpin saat teduh kita. Sikap berdoa ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Iya. Hanya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah.
Mari sebagai keluarga kerajaan Allah, kita angkat satu pujian yang akan dipimpin oleh Kak Sani dan Kak Dorina. Silakan Kak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi satukanlah hati kami. Ayo Kak Dorina, Ayo, kita Kak. bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya adik-adik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Iya. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan ibadah yang akan dipimpin oleh Kak Sani. Silakan Kak Sani. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, Tuhan juga masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah, Kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berikanlah kami hati yang tenang, hati yang mau mendengar firman Tuhan, dari mana juga firman Tuhan menjadi aplikasi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Bapak, kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Tuhan, Kau yang berkati setiap firman-Nya Tuhan, dan di mana juga Tuhan berkati dalam kesehatannya. Bapak, ampuni segala kesalahan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Iya, adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi, manusia adalah makhluk yang fana, sehingga tidak dapat memungkiri kekuatannya hanya karena belas kasihan Tuhan. Mari kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kak Dini dan Kak Sani, serta Kak Sarah sebagai pemusik. Silakan Kak. Adik-adik, mari kita bernyanyi KJ 457, ya Tuhan tiap jam, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ayo Kak Dini. Ayo kakak.
Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan hukum Taurat yang akan dibacakan oleh Kak Dorina. Silakan, Kak. Adik-adik, mari kita membaca hukum Taurat kita pada minggu ini terambil dari titah keempat. Mari kita baca bersama-sama. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tidak ada yang lain, hanya dengan mengikut Tuhan, manusia beroleh bahagia dan selamat. Mari kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kak Reni dan Kak Dana. Silakan, Kak. Adik-adik, sebelum kita membacakan epistel, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 306. Ikuti Kau saja Tuhan. Hanya
Adik-adik, mari kita mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh Kak Yohana. Adik-adik mengikuti dalam hati ya, nanti ada teksnya juga. Silakan Kak Yohana. Adik-adik, epistel pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Ayat yang terakhir, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan kepada Tuhan, kepada angkatan yang akan datang. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik. Yesus, Dialah sobat yang setia. Dunia akan sirna, namun Dia kekal. Mari kita naikkan pujian yang akan dipimpin oleh Bang Hadi. Silakan, Bang. Baik adik-adik, kita lanjutkan ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, mari kita menaikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 159 ayat 1 dan 2, Isedo Ale Aleta. Nanti ayat yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Isedo Ale Aleta. Isedo Ale Aleta.
Adik-adik, kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Dipersilakan kepada Bang Rio untuk memimpin kita mengaku iman kepercayaan kita. Silakan, Bang. Ya, adik-adik, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya, terima kasih Bang Rio. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman. Adik-adik boleh minta telinganya dibuka dulu, kakak mau lihat, apalagi perempuan yang rambutnya panjang, biar bisa dengar jelas pengumumannya. Diperhatikan ya, pengumumannya akan dibacakan oleh Kak Rena. Silakan Kak. Hai adik-adik semua, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk kalian yang berulang tahun pada tanggal 22 Februari sampai 28 Februari. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Pengumuman yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat atau kalian bisa terapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini penting sekali adik-adik supaya kita terus terjaga dan sehat dari kondisi pandemi ini. Pengumuman yang ketiga, persembahan. Adik-adik yang ingin memberi bisa mentransfer ke nomor rekening BNI atas nama Sintua Sindak Roy Simaremare. Terima kasih untuk setiap yang memberi. Dan yang terakhir pengumumannya adalah dokumentasi ibadah. Kalian bisa foto, mama papa bisa foto ketika kalian sedang ibadah ya. Terima kasih. Sekian pengumuman hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Rena. Sudah hafal ya pengumumannya? Jangan lupa nanti dokumentasi ibadahnya di-share ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau boleh di-upload ke Instagram. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Apakah jawaban kita untuk kasih setia Tuhan? Kiranya kita boleh setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kak Mareni dan Kak Sarah. Silakan Kak. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu, Setia Setialah. Setialah sampai mati.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Rio Pasaribu. Kita panggil dulu ya, Amang Pendeta. Amang Pendeta. Shalom. Iya, shalom Amang. Gimana kabarnya hari ini, Amang? Luar biasa. Yes, 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 yes. Mantap. Ya, Amang, silahkan. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk khotbahnya. Adik-adik juga udah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan, Amang. Adik-adik, kita bersatu. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita Minggu Reminiscere hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Amang bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang ditanya oleh Kakak Puji kemarin, berita firman Tuhan minggu kemarin, Yesus
dielu-elukan di Yerusalem. Ya, bagaimana Yesus dipuji, Yesus dimuliakan ketika dia masuk Yerusalem. Nah, ternyata adik-adik, Yesus masuk Yerusalem, Yesus juga tahu bahwa waktunya tidak lama lagi Yesus akan disalibkan. Yesus masuk Yerusalem, Yesus tahu apa artinya bahwa dia akan menerima penderitaan, menanggung dosa-dosa manusia. Nah, oleh sebab itu, karena Yesus tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, tinggal di depan mata, Yesus datang ke Taman Getsemani. Untuk apa adik-adik? Untuk berdoa. Ya, berdoa. Karena dia akan menghadapi penderitaan karena dosa kita yang sangat berat. Yang Yesus lakukan pertama kali adalah dia berdoa di Taman Getsemani. Makanya kalau kita baca tadi adik-adik ayat 38, Amang akan bacakan ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang Yesus katakan? Dia sangat sedih. Sedih kenapa? Karena tadi Yesus akan menanggung dosa-dosa kita. Dia mati di Golgota. Tuhan kita adik-adik ternyata juga bisa merasakan kesedihan. Dia juga bisa merasakan ketakutan. Takut kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga sama seperti kita, manusia. Dia Allah, ya. Dan karena dia harus menanggung dosa manusia, dia mau menjadi sama seperti kita manusia. Makanya Tuhan kita juga mau merasakan kesedihan. Nah, sehingga dia juga berdoa. Jadi adik-adik, Tuhan kita sudah memberikan satu contoh. Satu contoh apa? Ketika mengalami kesedihan, persoalan, yang dilakukan pertama kali adalah berdoa. Datang kepada Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan kita, Yesus Kristus, dia bisa saja melarikan diri adik-adik. Dia bisa saja tidak mau menerima penderitaan untuk menanggung dosa-dosa kita, memikul salib. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan Yesus menghindar. Makanya tadi kalau kita baca doa-doa dari Tuhan Yesus, di ayat 39, Yesus berdoa begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Biarlah cawan ini lalu. Apa artinya cawan? Maksudnya adik-adik. Maksudnya Yesus memohon kepada Bapanya supaya penderitaan itu,
supaya kematiannya itu tidak terjadi. Yesus meminta kepada Bapaknya supaya cawan itu, supaya penderitaan itu tidak perlu dialaminya. Makanya dia bilang, cawan ini lalu, berlalu, tidak perlu terjadi. Tapi Tuhan Yesus menutup doanya dengan kalimat apa adik-adik? Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Walaupun Yesus memohon supaya penderitaannya, supaya cawannya itu tidak terjadi, tapi Yesus tetap menyerahkan kepada Bapaknya di surga. Kehendaklah yang terjadi. Apa maksudnya adik-adik? Maksudnya Yesus tidak meladiri kalau Bapaknya menghendaki supaya Yesus yang menanggung dosa kita. Yesus tidak marah kalau permohonannya tidak dikabulkan. Karena dia mohon supaya penderitaannya itu berlalu, tidak terjadi. Yesus tidak akan merajuk. Yesus tidak akan bersungut-sungut. Yesus tidak akan kecewa. Tapi Yesus akan menerimanya. Yesus akan menghadapinya. Kalau memang dia harus menanggung penderitaan, memikul salib. Nah, adik-adik, walaupun sebenarnya Yesus bisa lari, walaupun sebenarnya Yesus bisa menghindar, tetapi Yesus lebih memilih taat kepada Bapaknya. Coba Amang tanya sama kita. Dijawab dalam hati ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, tapi orang tua kita tidak memberikan adik-adik. Orang tua kita tidak mengabulkannya adik-adik. Ayo, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Marah? Kecewa? Merajuk? Bersungut-sungut? Mama pelit? Papa tidak baik? Nah, atau kita tetap tersenyum, tetap menerima. Kenapa? Karena kita yakin kalau tidak dikasih, itulah yang terbaik yang orang tua kita tahu. Sama ketika Tuhan Yesus berdoa, dia minta supaya cawan ini berlalu, penderitaannya berlalu, tidak terjadi. Tapi Bapaknya tidak mengabulkannya. Kenapa? Karena Allah Bapa tahu yang terbaik adalah Yesus harus memikul dan menerima penderitaan itu. Yesus lalu marah? Tidak. Yesus menerimanya. Yesus menjalaninya. Karena dia tahu itulah yang terbaik yang diberikan Bapaknya. Nah, begitu juga adik-adik. Orang tua kita tahu yang terbaik bagi kita. Jadi, Yesus tetap menghadapinya. Walaupun tidak sesuai dengan hatinya. Walaupun tidak cocok dengan keinginannya. Makanya Yesus bilang apa tadi sama murid-muridnya? Amang bacakan ayat 41 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa dibilang daging lemah? Karena daging ada keinginan.
kita punya banyak keinginan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sama seperti dengan doa Yesus. Sama seperti dengan para muridnya. Para muridnya tertidur. Padahal Yesus sedang mengalami penderitaan, dia mengalami kesedihan, dia membutuhkan kawan-kawan, dia membutuhkan orang untuk berada di sampingnya. Dia membutuhkan murid-muridnya, tapi murid-muridnya seolah-olah tidak mau peduli, mereka tertidur. Nah, begitu juga kita adik-adik, keinginan kita juga ada, kedagingan kita juga ada, karena daging itu, wah bahaya sekali kalau kita punya banyak keinginan, terus kita menuntut supaya keinginan kita itu semua tercapai. Tapi sama dengan doa-doa kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita selalu berdoa, menutup doa kita dengan kalimat kehendak mulai yang jadi. Atau thy will be done. Bukan kehendakmu berubah Tuhan, jangan. Tapi kehendakmu jadilah Tuhan. Kenapa kita menutup dengan kalimat itu? Karena kita yakin Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Saya punya keinginan, adik-adik punya keinginan. Karena daging kita lemah, pasti kita banyak keinginan. Dan kadang kita tidak pilih, kita tidak selektif keinginan kita itu. Nah, namun Allah lebih tahu yang terbaik. Kenapa? Saya punya keinginan, adik-adik punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Tuhan juga punya keinginan. Kalau saya punya keinginan, Tuhan punya keinginan, lalu keinginan siapa yang terjadi? Seperti doa Yesus, kehendakmu lah yang terjadi. Walaupun tidak tercapai keinginan Amang, tidak tercapai keinginan adik-adik, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan mudah kecewa. Tapi kita yakin keinginan Tuhan itu pasti the best, yang terbaik bagi hidup kita. Dan intinya Yesus mau menerima penderitaannya, dia tidak lari, dan disitulah keselamatan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita. Oke, Amang berikan kesempatan kepada adik-adik. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya, Amang sampaikan melalui Kakak Puji. Silakan Kakak Puji. Ya, silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh. Ada yang mau bertanya? Ceritanya seru banget ini, cerita Yesus di Taman Getsemani. Ada yang mau bertanya adik-adik? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti gantian nih, Kakak dan Amang yang akan bertanya. Tidak ada? Oke, kita review dulu ya. Adik-adik coba lihat kolom polling. Ya. Kita coba ya, Kakak Lounge, adik-adik menjawab ada 5 pertanyaan. Ini semua pertanyaannya dari yang sudah dijelaskan Amang Pendeta. Jadi kalau adik-adik mendengarkan, pasti bisa jawab ini. Ya, kita coba ya. Silakan adik-adik, dijawab dulu. Ada 5 pertanyaannya. Sambil kita review khotbah Amang Pendeta. Yang pertama, di mana Yesus berdoa pada nats ini? Ayo, gampang banget ini. Ayo dijawab. Kok belum ada yang voting ini? Lagi berpikir Kakak Puji. Siap, lagi berpikir. Sudah ada 3 orang yang menjawab dan jawabannya benar. Mantap. Sudah ada 6 orang yang menjawab. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya. Semoga semuanya benar. Ayo ditunggu. Sudah 9 orang.
Pertanyaan yang kedua, apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya? Ini gampang banget. Ada 2 suku kata. Tapi yang mana ya? Sudah 20 orang, 22. Oh, ada yang nggak bisa disubmit. Coba scroll ke bawah ya. Harusnya di bawah ada tombol scroll, ada tombol submitnya. Ya, sudah 26. Kita tunggu sebentar lagi. 30 detik lagi. 27. Ayo yang lain cepat-cepat. 31, 32. Halo Lambas, jangan jawab di chat, nanti ketahuan jawabannya. Jawabnya di polling ya. Iya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. KKN ya. Ya, kita lihat. Kita share result. Ya, ini boleh dilihat. Amang Pendeta juga boleh lihat di mana Yesus berdoa pada nas ini. 85% menjawab Taman Getsemani, Amang. Jadi 85% adik-adik sudah menjawab dengan benar. Cuma ada yang salah, bukan di Galilea, adik-adik, bukan juga di Bait Allah. Selamat kepada adik-adik yang bisa menjawab dengan benar. Pertanyaan yang kedua, apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya? Yang A ya, 82% adik-adik menjawab dengan benar, berdoa dan berjaga-jaga. Belajar dan berdoa itu pekerjaan yang baik, tapi bukan itu yang disuruh Yesus di Taman Getsemani, adik-adik. Ya. Yang ketiga, apa yang dirasakan Yesus ketika berdoa? Sedih dan takut. Bukan bahagia ya. Tuhan Yesus waktu itu sedih dan takut karena dia tahu dia akan segera disalibkan. Jadi yang jawab bahagia harus dengar-dengaran lagi saat khotbah. Jangan meleng, nanti biar tahu jawabannya. Oke. Lanjut nomor 4. Apa yang harus kita lakukan jika doa kita tidak dikabulkan? Ini 100% Amang. Semuanya menjawab menerima kehendak Tuhan. Boleh kita kasih jempol karena semua adik-adik menjawab dengan benar? Iya, terima kasih adik-adik. Dan pertanyaan yang terakhir. Kenapa Yesus menjadi manusia? Jawabannya adalah untuk menebus dosa saya dan kamu di kayu salib. Hanya ada 1 orang yang menjawab salah. Dia bukan untuk memerintah di seluruh dunia, tapi untuk menebus dosa saya dan kamu di kayu salib. Ya, terima kasih adik-adik. Sebagian besar mendengarkan dengan baik, Amang. Kita lanjut ya, Karya. Kita lanjut sebelum doa penutup. Ada ayat hafalan, boleh di-share, Kak? Ya, akan Kakak bacakan ayat hafalannya. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19. Adik-adik mengikuti walaupun di mute. Ya, kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sekali lagi Kakak bacakan 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Demikian firman Tuhan. Ya, dipersilahkan kepada Amang Pendeta Rio untuk memberikan closing statement ataupun dan juga nantinya ditutup dengan doa penutup. Silakan Amang. Oke, terima kasih. Paling hanya review sedikit dari Amang. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia sampai 3 kali berdoa di dalam rasa kesedihan. Kenapa sedih? Itulah kemanusiaannya. Ya, Yesus mau merasakan sama-sama seperti kita. Dia Tuhan ya, tapi dia juga menunjukkan Tuhan yang solidar, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mau sama-sama merasakan penderitaan. Dan walaupun Yesus harus mengalami penderitaan, Yesus harus menanggung dosa-dosa, tapi Yesus menerimanya
kehendak Tuhan yang jadi. Dan doa kita sebagai orang percaya harus juga mengatakan dengan jujur, walaupun tidak sesuai, tapi kita menerimanya dengan berkata, kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mau menerima segala penderitaan, menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau juga menunjukkan kepedulian dengan tetap mau menanggung segala penderitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk tetap berdoa apapun yang kami alami. Engkau juga Tuhan mengajarkan kami untuk menerima segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami cepat bersungut-sungut, cepat marah, kecewa, ngambek jika Tuhan tidak memberikannya. Dan Kau juga memberkati anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang semakin kuat, tangguh, disiplin di dalam mengikuti Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, di dalam mendidik, mengajari. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan memberikan keberhasilan di dalam segala pekerjaan. Kami juga Tuhan berdoa di dalam segala pelayanan kami, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu itu boleh berbuah. Walaupun Tuhan dalam kondisi saat ini, melalui media sosial, kami yakin Tuhan yang menyempurnakannya, dan itu boleh berguna bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampunkan segala dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kak Dorina. Jangan lupa dikumpulkan dengan tangan kanan ya. Silakan Kak Dori. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat pertama dan ketiga di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kehendak diguncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Kita nyanyikan ayat ketiga. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya adik-adik, kita siapkan diri kita untuk berdoa persembahan, berdoa Bapa kami, dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Rio Pasaribu. Yang bisa berdiri, silakan berdiri ya adik-adik. Sikapnya sikap berdoa. Silakan Amang. Yuk. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kepada kami.
Sebagian dari persembahan ini kami serahkan kembali ke hadapan Tuhan. Berkati dan terimalah di dalam persembahan ini untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Iya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua, kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Selamat Tetap hari dalam Minggu. keadaan sehat. Amin. Selamat hari Minggu, Amang. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah boleh dipersilahkan untuk leave group. Jangan lupa minggu depan kita ada kebaktian online lagi, tapi melalui YouTube ya. Kita foto bersama dulu ya, Kak. Oh, foto bersama. Waduh, sorry. Ya, jangan leave dulu. Foto bersama dulu ya. Semuanya boleh tampilkan foto. Selamat hari Minggu. Ayo tampilkan foto di layar. Tampilkan video di layar. Kita mau foto dulu. Bona Beatrice boleh tampilkan foto. Gihon boleh. Daniel Patrita. Kevin, adik Abelia, Nicholas, Nathanael, Isto, boleh tampilkan foto. Selamat hari Minggu, Kristo. Gihon, Nicholas boleh tampilkan videonya. Biar sama. Karya juga. Ya, boleh tampilkan videonya, Kak. Oke. Udah. Ada Jeremy. Oke. Gihon. Lukas boleh tampilkan videonya. Gihon boleh. Bona Beatrice boleh tampilkan videonya. Kok tidak ada ya? Delio, tolong tampilkan videonya. Ya. Mungkin ada trouble ya. Oke, mungkin boleh dimulai, Kak. Ada 3 screen ya. Kita mulai dari screen yang pertama. Adik-adik tampilkan wajahnya dulu. Satu. Dia senyum ya. Yang pertama. Yang kedua, screen kedua. Screen yang kedua siap-siap. Tampilkan mukanya. Ya. 1. Sorry. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Bentar ya, kasih dulu ya. Ya, lanjut yang ketiga. Satu lagi yang terakhir. 1, 2, 3.
Oke, siap. Silakan boleh live ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa hari videonya. Selamat hari sehat selalu ya. Halo Mama, Dadah. semuanya adik-adik. Selamat Bye. hari Minggu, Mima. Kasih Kak. Selamat hari Minggu, Sinta. Besok-besok bagi kelas ya. Selamat hari Minggu. Bagi kelas katanya minggu depan. Kita belajar doa. Minggu depan kita masih video online ya. Ibadahnya kita online di YouTube ya. Boleh. Brenda, Dipa, selamat hari Minggu. Itu Bang. Selamat hari Minggu, Atalia. Dadah Masya, Wesley, Dadah Belio. Marsha, Jessica. Abelio, Tiara. Asani. Dadah. Dipa Sarmata, dadah. Dadah Tiara. Dadah. Brenda. Hai Jasper, kamu sudah besar sekarang. Dadah Hanser. Hai Tiara. Tiara. Dan Tiara Christian. Hai Tiara. Kakak boleh pinjam bandonya tidak? Jadi Pici. Dadah. Ya silakan adik-adik boleh live loh. Boleh live ya. Nah, Paksa sih Kak, kita masih mau ketemuan loh. Mau bagi Ya. kelas. Masih kangen ya. kangen ya. Iya, jangan lupa bagi kelas ya. Nicola, Ke belakang. Jangan lupa kelas sedang ada di atas ya. Hai Nicola. Ini Pici. Kakak GSM-nya stay sebentar ya. Oke. Jadi Pici. Dadah Jessica. Dadah Christian, Raymond. Dadah Kakak Devi, Kakak Reni, Kakak Dana, Kakak Puji. Abelio, adanya namanya siapa? Abelio. Belum ke record ya. Abelio marga apa ya? Ya, bandonya pinjem dong. Boleh, Bu. Dadah Jessica, dadah Dipa. Kalian nggak kedengeran sama sekali dari tadi. Belum join audio kali Kak. Oh malah. Bapak Tiara boleh stay ya, Bapak Tiara. Ada kabar nggak Kakak Tiara? Kak Tiara Bu yang dicariin, makasih loh. Makasih Bapak Tiara juga. Sama Tiara juga. Tiara, aduh bandonya tolong dong. Kakak Tiara. Kakak Jessica boleh live loh. Abelio juga boleh live. Tiara